Halo teman-teman semua, saya Arif Firmansyah dan Dina Ipa Triana. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Kerangka Umum untuk Mengklasifikasikan Metode Costing dalam Evaluasi Ekonomi Pelayanan Kesehatan. Jurnal ini diteliti oleh Suzana Spasirova, David Epstein, Leticia Garcia Mocon, Joan Rovira, Antonia Olri de Lima, dan Jaime Espin. Tujuan kita adalah untuk memahami mengapa klasifikasi ini diperlukan dan bagaimana kerangka ini dapat meningkatkan akurasi serta transparansi dalam estimasi biaya. Mari kita mulai dari permasalahan mendasar. Menurut pedoman evaluasi ekonomi yang paling tradisional, semua biaya yang relevan harus dimasukkan dalam analisis ekonomi dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti populasi, pasien, tempat pelayanan, lokasi, tahun, perspektif, dan horizon waktu. Namun, informasi biaya seringkali dirancang untuk tujuan lain. Organisasi pelayanan kesehatan mungkin tidak memiliki sistem akuntansi yang canggih, dan akibatnya ekonom kesehatan mungkin tidak terbiasa dengan terminologi akuntansi biaya yang dapat menyebabkan perbedaan istilah antara literatur evaluasi ekonomi dan akuntansi manajemen. Evaluasi ekonomi menuntut estimasi biaya yang lengkap dan relevan sesuai perspektif analisis. Namun pada praktiknya seringkali kita menghadapi tantangan besar. Yang pertama, informasi biaya yang tersedia di organisasi kesehatan seringkali dirancang untuk tujuan akuntansi, bukan untuk evaluasi ekonomi. Yang kedua, terdapat perbedaan terminologi dan metode yang signifikan antara ekonom kesehatan dan akuntansi manajemen. Kemudian, klaim mengenai metode terbaik untuk costing seringkali mengabaikan adanya trade-off antara akurasi dan kelayakan praktis. Oleh karena itu, tinjauan ini menetapkan beberapa tujuan kunci. Pertama yaitu meninjau kesesuaian berbagai metode costing dalam evaluasi ekonomi kesehatan. Kemudian menyusun glosarium istilah untuk mengurangi kebingungan terminologi. Kemudian mengkaji penerapannya melalui scoping review literatur terbaru. Pada akhirnya memberikan dasar untuk peningkatan akurasi dan transparansi estimasi biaya di masa depan. Metodologi. Bagaimana para penulis menyusun kerangka ini? Mereka menekankan perlunya keseimbangan antara akurasi dan presisi dalam estimasi biaya. Akurasi adalah kesesuaian estimasi terhadap tujuan penelitian, sementara presisi adalah konsistensi hasil pengukuran. Untuk mencapai keseimbangan ini, kerangka klasifikasi metode costing yang diusulkan didasarkan pada dua aspek. Yang pertama, tingkat detail identifikasi biaya, yaitu micro costing dan gross costing. Serta yang kedua, pendekatan penilaian biaya, top down dan bottom up. Kombinasi kedua aspek ini menghasilkan 4 kategori metode costing. Tujuannya untuk membantu peneliti memilih pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan studi mereka.
Dari tinjauan literatur, temuan mengenai penggunaan metode costing cukup jelas. Metode yang paling umum digunakan adalah top-down micro costing. N sama dengan 21. Diikuti oleh top-down gross costing, yaitu N sama dengan 16. Dan bottom-up micro costing dengan N sama dengan 4. Sangat menarik, tidak ditemukan satupun studi yang dapat diklasifikasikan sebagai bottom-up gross costing. Discussion. Hasil tinjauan ini menyoroti adanya variasi terminologi yang besar dan penggunaan istilah yang kurang tepat dalam studi costing. Beberapa isu utama adalah makna biaya langsung dan biaya tidak langsung seringkali tidak jelas karena penggunaannya berbeda antara literatur akuntansi biaya dan evaluasi ekonomi. Kemudian banyak artikel tidak menjelaskan secara jelas perbedaan antara top down dan gross costing atau antara bottom up dan micro costing. Bahkan beberapa studi keliru menyebut metode mereka sebagai activity based costing. Padahal metode tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai gross costing. Sebagai penutup, untuk meningkatkan akurasi dan presisi dalam memperkirakan biaya intervensi kesehatan, para penulis mengajukan beberapa rekomendasi penting. Yang pertama, bagi ekonom kesehatan perlu menjelaskan metode yang digunakan dengan menggunakan klasifikasi standar seperti yang diusulkan dalam artikel ini. Kemudian bagi penyedia layanan perlu berinvestasi dalam sistem TI terintegrasi, misalnya PLICS, untuk pemahaman yang lebih presisi mengenai aktivitas dan faktor utama penggunaan sumber daya. Kemudian bagi sistem kesehatan perlu memastikan organisasi kesehatan memahami sepenuhnya biaya peluang dari layanan yang mereka berikan. Baik dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya modal yang dibutuhkan. Demikianlah penjelasan singkat mengenai kerangka klasifikasi metode costing ini. Klasifikasi ini adalah langkah maju untuk menjembatani kesenjangan antara akuntansi manajemen dan evaluasi ekonomi kesehatan demi pengambilan keputusan yang baik. Terima kasih.